Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 selaku tim penyaji materi belajar dan teori-teori tentang belajar dan motivasi belajar dan pendidikan. Ya, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama itu ada Paramita Bumulo selaku pemateri pertama. Yang kedua ada saya sendiri, Graciela Salsabila Hamzah selaku pemateri kedua. Selanjutnya ada Rahmawati Usman selaku pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Irtia Juwa selaku pemateri keempat. Dan langsung saja, untuk materi pertama saya serahkan kepada Paramita Bumulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh moderator sebelumnya, saya Paramita Bumulo selaku pemateri yang pertama. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian teori belajar. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui apa sih arti pengertian dari teori belajar itu, nah kita terlebih dahulu mengkaji beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait teori dan juga belajar itu sendiri. Yang pertama ada pendapat dari Emory Cooper dalam Umar 2004 halaman 50. Beliau mengemukakan bahwa teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan juga variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan juga memprediksi suatu fenomena atau fakta-fakta tertentu. Nah, yang kedua ada Siswoyo dalam Mardalis 2003 halaman 42. Beliau mengemukakan bahwa teori adalah sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Yang ketiga ada menurut Kende dalam bukunya The Conditions of Learning 1977. Beliau mengatakan bahwa belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Dan yang terakhir ada menurut Hilgard Suryabrata 2001 halaman 232. Beliau menyatakan bahwa belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perbuatan yang ditimbulkan oleh lainnya. Nah teman-teman, dari keempat para ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait teori dan juga belajar, dapat disimpulkan bahwa teori belajar itu sendiri didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Selain itu, pada umumnya setelah belajar, seseorang lebih cenderung melakukan perbuatan diri ke arah yang lebih baik. Nah itulah pengertian dari teori belajar yang sesungguhnya. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu macam-macam teori belajar. Ada 4 kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Yang kedua yaitu ada teori belajar kognitivisme. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Dan yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Nah teman-teman, marilah kita kaji lebih dalam lagi pengertian dari masing-masing teori belajar yang ada. Yang pertama yaitu ada teori belajar behaviorisme atau bisa dikatakan sebagai teori belajar behavioristik. Teori belajar tersebut adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gege dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.
Nah, teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan sekaligus pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pembelajar. Untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku, teks atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks atau wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar. Nah, dan yang terakhir pada pembahasan saya kali ini yaitu terkait prinsip-prinsip dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama ada objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat ada perilaku nyata yang terukur memiliki makna sendiri. Dan yang terakhir ada aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Nah teman-teman sekalian, itulah materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita masuk ke tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Yang pertama itu ada Edwin Lee Todink. Menurutnya, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, yang dimana stimulus dalam hal ini adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sementara respon di sini adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, juga dapat berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Tokoh yang kedua itu ada Johann Weston. Johann Weston ini dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Menurut Weston sendiri, dalam beberapa karyanya, psikologi haruslah menjadi ilmu yang objektif. Oleh karena itu, ia tidak pernah mengakui adanya kesadaran yang diteliti melalui metode introspeksi. Tokoh yang ketiga ada Edwin Guthrie. Guthrie sendiri ini lahir pada tahun 1986 dan meninggal pada 1959. Dia adalah profesor psikologi di University of Washington dari tahun 1914 dan pensiun pada tahun 1956. Karya dasarnya adalah The Psychology of Learning yang dipublikasikan pada tahun 1935 dan direvisi pada tahun 1952. Gaya tulisannya mudah diikuti, penuh humor, dan banyak menggunakan banyak kisah untuk menunjukkan contoh ide-idenya. Ya, tokoh yang keempat ada Burroughs Frederick Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakannya tentang belajar ini lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya, di mana respon yang diterima seseorang tidak sesederhana konsep yang dikemukakan tokoh-tokoh sebelumnya. Karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus itu yang akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Ya, jadi selanjutnya kita masuk ke teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif ini mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memperoleh informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada sebelumnya.
Adapun karakteristik dari teori belajar kognitif yang perlu kita ketahui, itu yang pertama ada belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, instruksi motivasi sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Dan yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Kita masuk ke beberapa tokoh dalam aliran kognitivisme. Yang pertama ada teori dari Gestalt dan Wertheimer. Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboscope, yaitu alat yang berbentuk kotak dan diberi sesuatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu. Di dalam kotak itu terdapat dua buah garis, yang satu melintang, yang satu tegak. Kedua gambar tersebut diperlihatkan secara bergantian, dimulai dari garis yang melintang, kemudian garis yang tegak, dan diperlihatkan secara terus-menerus. Kesan yang muncul adalah garis tersebut bergerak dari tegak ke melintang. Gerakan ini merupakan gerakan yang semu, karena sesungguhnya garis tersebut tidak bergerak, melainkan dimunculkan secara bergantian. Yang kedua ada teori dari skemata Piaget. Dalam bidang ilmu psikologi, dikenal sesuatu teori mengenai struktur kognitif. Menurut Piaget, pikiran manusia mempunyai struktur yang disebut dengan skema atau skemata atau jamak, yang sering disebut dengan struktur kognitif. Pengertian skema menurut istilah psikologi yang dikemukakan oleh Chaplin pada tahun 1981 ialah: yang pertama, skema suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang tersusun rapi. Yang kedua, skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa atau data. Yang ketiga, skema sebagai suatu model. Dan yang keempat, skema sebagai suatu kerangka referensi yang terdiri atas respon-respon yang pernah diberikan, kemudian yang menjadi standar bagi respon-respon berikutnya. Yang ketiga ada teori belajar sosial Bandura. Bandura berpendapat bahwa manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, sehingga mereka bukan semata-mata bidak yang menjadi objek pengaruh lingkungan. Sifat casual bukan dimiliki sendirian oleh lingkungan, karena orang dan lingkungan itu saling mempengaruhi. Yang keempat ada pengolahan informasi Norman. Norman melihat bahwa materi baru akan dipelajari dengan menghubungkannya dengan sesuatu yang sudah diketahuinya, yang dalam teorinya ini disebut learning by analogy. Pengajaran yang efektif memerlukan guru yang mengetahui struktur kognitif siswa. Adapun teori atau pemikiran pendapat Norman tentang belajar yang bisa diungkap dalam bukunya An Introduction to Theory of Learning ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hukum pembelajaran atau law of learning. Yang selanjutnya ada hukum hubungan sebab akibat atau the law of causal relationship. Selanjutnya ada hukum belajar sebab akibat atau the law of causal learning. Dan yang terakhir, ada hukum umpan balik informasi atau the law of information feedback. Baik, materi selanjutnya ada teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang tidak terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Nah, dengan teori konstruktivisme ini, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi.
Selain itu, siswa juga terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Menurut asalnya, teori konstruktivisme bukanlah teori pendidikan, tapi teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas tentang bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Nah, menurut teori ini, pembentukan pengetahuan itu terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realitas yang dihadapinya. Dalam perkembangan kemudian, teori ini mendapat pengaruh dari disiplin psikologi, terutama psikologi kognitif Piaget yang berhubungan dengan mekanisme psikologis yang mendorong terbentuknya pengetahuan. Menurut kaum konstruktivis, belajar merupakan proses aktif siswa mengonstruksi pengetahuan. Proses tersebut dicirikan oleh beberapa hal. Yang pertama, belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. Konstruksi makna ini dipengaruhi oleh pengertian yang telah ia punyai. Yang kedua, konstruksi makna merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus seumur hidup. Kemudian yang ketiga, belajar bukan kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih berorientasi pada perkembangan berpikir dan pemikiran dengan cara membentuk pengertian yang baru. Kemudian yang keempat, proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skemata seseorang dalam keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Kemudian yang kelima, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar dengan dunia fisik dan lingkungan siswa. Kemudian yang kelima, hasil belajar siswa tergantung pada apa yang sudah diketahuinya. Nah, dalam konteks yang demikian, belajar yang bermakna terjadi melalui refleksi, pemecahan konflik pengertian, dan selalu terjadi pembaharuan terhadap pengertian yang tidak lengkap. Nah, berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dapat ditarik sebuah inferensi bahwa menurut teori konstruktivisme, belajar adalah proses mengonstruksi pengetahuan dengan cara mengabstraksi pengalaman sebuah hasil interaksi antara siswa dengan realitas, baik realitas pribadi, alam, maupun realitas sosial. Proses konstruksi pengetahuan berlangsung secara pribadi maupun sosial. Proses ini adalah proses yang aktif dan dinamis. Beberapa faktor seperti pengalaman, pengetahuan awal, kemampuan kognitif, dan lingkungan sangat berpengaruh dalam proses konstruksi makna. Argumentasi para konstruktivis memperlihatkan bahwa sebenarnya teori belajar konstruktivisme telah banyak mendapat pengaruh dari psikologi kognitif, sehingga dalam batas waktu tertentu, aliran ini dapat disebut juga neokognitif. Walaupun mendapat pengaruh psikologi kognitif, namun harus diakui bahwa stressing point teori ini bukan terletak pada beberapa konsep psikologi kognitif yang diadopsinya, melainkan pada konstruksi pengetahuan. Konstruksi pengetahuan yang dimaksudkan dalam pandangan konstruktivisme yaitu pemaknaan realitas yang dilakukan setiap orang ketika berinteraksi dengan lingkungan. Nah, dalam konteks demikian, konstruksi atau pemaknaan terhadap realitas adalah belajar itu sendiri. Dari asumsi seperti ini, sebetulnya substansi konstruktivisme terletak pada pengakuan akan hakikat manusia sebagai homo kreator yang dapat mengkonstruksi realitasnya sendiri. Adapun prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik adalah: yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Kemudian yang kedelapan, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Materi selanjutnya, teori belajar humanistik. Nah, teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu
untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar yang apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia itu dapat tercapai. Selanjutnya, Gagne dan Bridge mengatakan bahwa pendekatan humanistik adalah pengembangan nilai-nilai dan sikap pribadi yang dikehendaki secara sosial dan pemerolehan pengetahuan yang luas tentang sejarah, sastra, dan pengolahan strategi berpikir produktif. Pendidikan sistem ini bisa dapat dilakukan sehingga para peserta didik dapat memilih suatu rencana pelajaran agar mereka dapat mencurahkan waktu mereka bagi bermacam-macam tujuan belajar atau sejumlah pelajaran yang akan dipelajari. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi, teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Nah, kemudian ada beberapa prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Yang ke-10, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istri Iwa dari kelompok 5 akan melanjutkan materi kami. Pengertian motivasi belajar. Pada dasarnya, motivasi adalah suatu usaha yang didasari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut Frederick J. McDonald, dalam Hannah, motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Jadi, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk secara siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Macam-macam motivasi belajar ada dua macam sudut pandang, yakni motivasi dari dalam pribadi seseorang atau motivasi intrinsik dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang biasa disebut motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dan berfungsi karena adanya pengaruh dari luar. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah yang pertama, cara belajar, yang kedua, visual anak, yang ketiga, auditori, dan yang keempat, kinestetika. Strategi motivasi belajar menurut Setharenia Triani 2006, halaman 186 sampai 187, ada beberapa strategi motivasi belajar dalam belajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan minat belajar, pengaitan pembelajaran dengan minat siswa karena sangat penting dan karena tunjukkannya bahwa pengetahuan yang dipelajari itu sangat bermanfaat bagi
mendorong rasa ingin tahu metode pembelajaran studi kasus, diskoretif, inquiry, diskusi, curah pendapat, dan sejenisnya merupakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan hasrat ingin tahu siswa. Yang ketiga, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Motivasi untuk belajar sesuatu dapat ditingkatkan melalui penggunaan materi, pembelajaran yang menarik, dan juga penggunaan variasi metode penyajian. Yang keempat, membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar. Prinsip yang mendasar dari motivasi belajar anak adalah belajar keras untuk mencapai tujuan apabila tujuan itu dirumuskan atau ditetapkan oleh dirinya sendiri dan bukan dirumuskan atau ditetapkan oleh orang lain. Ya, jadi demikian tadi materi tentang belajar dan teori-teori tentang belajar dan motivasi belajar yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.